Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh material berunsur metal apa tembaga ya, copper ya. Jadi copper ini juga berbagai macam bentuk. Ada yang rod, rod itu bisa dibentuk ya, bisa di welding, bisa dibuat wire, bisa ditarik gitu ya, disebut sebagai rod alloy ya. Ada juga yang cast alloy. Cast alloy ini biasanya yang dicetak ya, kayak apa namanya perhiasan ataupun eh, medali itu termasuk cast alloy ya. Jadi dia dicairkan kemudian dituang jadi cast alloy ya. Dan untuk pemakaian-pemakaian tembaga seperti tadi kita katakan tuh electrical wire ya, atau juga untuk radiator gitu kan, atau untuk di mana kondensor di apa namanya, AC gitu kan ya. Nah ini karena dia sangat spesifik untuk apa namanya mengontrolkan panas dengan baik gitu ya. Oke, ini adalah pemakaian tembaga ya. Nah, berikutnya adalah apa ini? Ada yang tahu? Aluminium ya. Kenapa aluminium dipakai untuk pesawat terbang? Ada yang tahu kenapa dipakai untuk pesawat terbang? Aluminium ini. Kenapa nggak dipakai besi? Ada yang bisa jawab? Karena ringan, Pak. Ah, betul, ringan ya. Di mana kita lihat ringannya? Di sini ya, densitasnya ya. Jadi ya dikatakan densitas aluminium itu 2,7 gram per sentimeter kubik ya. Kalau besi 7,9 gram per sentimeter kubik. Artinya dengan ukuran yang sama, aluminium itu beratnya cuma sepertiga dari besi. Jadi kalau pesawat itu dibuat dari besi, anunya, kerangka dan bodinya itu susah sekali untuk apa mengangkat atau untuk menerbangkannya karena berat. Begitu juga kalau kita lihat di kendaraan, di mobil ya, itu banyak menggunakan unsur aluminium. Karena kalau mobilnya itu berat, maka bahan bakarnya jadi banyak gitu ya. Nah, seperti itulah penggunaan aluminium ya. Dan juga untuk termokonduktivitas juga bagus ya dan tahan terhadap korosi ya. Dan juga masih bisa dibentuk-bentuk ya. Jadi ductility-nya tinggi sekali. Sehingga bisa dibentuk jadi apa kayak gini kayak jadi bodi pesawat di tempat-tempat gitu ya, jadikan aluminium foil ya, bisa di roll dan segala macam ya. Dan kristalnya berbentuk FCC sehingga lebih eh, kalau BCC itu keras, kalau FCC itu lebih daktil ya. Titik cairnya juga rendah, cuma sampai 660. Kalau besi itu sampai berapa kemarin? Seribuan lebih ya. Kemudian untuk material yang lain ada namanya aluminium lithium. Itu digunakan untuk pesawat terbang dan pesawat apa, ruang angkasa. Nah, ini aluminium alloy juga berbagai macam ini ya, apa nama jenis-jenisnya ya. Ada juga yang rod, rod itu tadi bisa dibentuk-bentuk. Ada juga yang eh, rod yang tidak di bisa di heat treatment, ada yang bisa di heat treatment ya. Contohnya ini pemakaian seperti panci-panci itu pakai aluminium ya, panci aluminium atau untuk pesawat terbang, ya, untuk kerangka truk, kerangka mobil gitu ya. Dan paling banyak itu dipakai di eh, pesawat terbang ya. Oke, ini tetap juga masih aluminium ya. Berikutnya magnesium. Nah, ini jarang-jarang kita nampak ada magnesium yang dipakai ya. Jadi magnesium ini termasuk juga dipakai di mesin-mesin ya. Tapi ini jarang dipakai ya. Dan ini lebih ringan dari aluminium dan lebih sulit untuk ditemukan di permukaan bumi ya. Jadi maka dia jarang dipakai. Ini beratnya itu setengah dari aluminium, sekitar 1,7 gram per sentimeter kubik. Jadi aluminium itu 2,7 ya. Jadi hampir dua kali lipat rendahnya daripada eh, aluminium. Dan bentuk kristalnya itu adalah HCP ya, relatif lunak ya. Kemudian pada temperatur kamar dia sukar untuk dirubah ya. Jadi kebanyakan itu dibuat secara casting ya, karena dia kaku ya, rapuh ya. Kemudian dia cenderung tidak stabil dan kalau dia berbentuk bubuk
dia bisa meletus atau menjadi bahan peledak. Nah, ini bahayanya magnesium, ya. Jadi kalau ada mobil baterai berbahan bakar magnesium ditambah litium, nah ini cenderung kalau ada kejadian letusan dia akan meledak, ya. Dan pemakaiannya juga eh, tidak sebanyak pemakaian logam-logam lain, ya. Jadi ini dipakai pada contohnya untuk apa namanya struktur tubing, ya, pada katodik misalnya untuk perlindungan elektrik gitu kan, untuk forging pesawat terbang, ya, untuk bagian-bagian mobil, ya, dan elektronik biasanya, ya. Jadi pemakaiannya itu sangat spesifik ke bagian-bagian peralatan eh, mesin dan elektronik. Dan berikutnya ada namanya titanium. Nah, ini dari namanya ini sudah dikenal luas, ya. Ini adalah logam yang sangat canggih, ya, sangat sophisticated, ya. Titanium ini termasuk material yang baru, ya, dan mempunyai sifat yang luar biasa atau extraordinary, ya. Kita lihat ini cukup ringan, cuma 4,5 setengah dari besi, ya. Tapi titik lelehnya tuh sangat tinggi, 1.600, ya. Dan juga kekuatannya itu sampai 200 KSI, ya. Kalau steel, steel itu paling cuma 70 KSI atau 70.000 gitu, ya. Paling tinggi 100.000. Ini sampai 200.000. Berarti kuat sekali, ya. Tetapi walaupun dia kuat, dia mudah dibentuk, ya. Jadi material yang kuat tapi mudah dibentuk. Inilah titanium. Dan sebenarnya titanium ini juga susah untuk didapatkan di permukaan bumi, ya. Karena sifatnya yang super tadi extraordinary, dia contohnya dia tahan panas, kemudian tahan tekanan, ringan, ya. Maka sering digunakan untuk mesin-mesin jet, ya, atau mesin-mesin pada turbin gitu, ya, yang perlu temperatur sangat tinggi dan bertekanan tinggi dan juga tidak korosif, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk seperti itu, ya. Dan juga barangkali alat pesawat-pesawat tempur yang sering terbang dengan kecepatan tinggi dan akibatnya bodi pesawat itu menjadi panas. Nah, itu sebagian bodi pesawat itu menggunakan titanium, ya, pesawat-pesawat tempur itu menggunakan titanium supaya tidak meleleh pada waktu dia berkecepatan tinggi. Nah, ini ya, contohnya titanium dipakai untuk jet engine, ya, kemudian turbin gas, kemudian engine komponen, juga untuk implan, ya, implan misalnya kita ganti apa namanya tulang kita itu diganti biasanya pakai titanium kalau yang apa namanya yang super gitu, ya. Jadi kebanyakan ini adalah untuk engine pesawat terbang, ya. Nah, ini berikutnya adalah kita kenalkan logam tahan api. Biasanya untuk menahan api, biasanya kita gunakan yang lebih murah itu batu bata tahan api, ya. Jadi misalnya kita ada struktur metal, biasanya atau pipa ataupun cerobong. Biasanya di dalam cerobong itu di dalamnya tuh dikasih bata tahan api. Tetapi ada juga yang menggunakan metal tahan api, yaitu refraktori metal, ya. Apa contohnya metal yang tahan panas ini? Yaitu tungsten, ada lagi niobium, ada lagi namanya tantalum. Kenapa dia bisa tahan panas? Karena titik cairnya itu sampai jauh sekali di atas besi, ya, sekitar 2.400. Kalau besi itu sekitar 1.000 aja. Ini sampai 2.400, 2.500, 3.000, dia tidak meleleh. Jadi dia dikatakan sebagai material tahan api. Contohnya tungsten. Kalau kita gunakan untuk welding, biasanya ujung elektrotnya itu, ujung eh, untuk ngelasnya itu biasa digunakan tungsten. Ini sangat biasa digunakan, ya, tungsten. Kemudian ada lagi material-material tadi, misalnya tadi ada nikel, ada kromium, ada eh, titanium dan segala macam. Kalau tadi titanium itu kan mahal. Jadi para engineer berpikir bagaimana membuat material super
tapi yang masih cukup murah gitu ya. Karena tadi yang bagus tadi titanium itu sangat langka sehingga sangat mahal, maka para engineer berpikir bagaimana kita membuat material yang lebih murah tetapi bersifat super. Nah, jadi kan maka diciptakanlah material namanya super alloy. Kenapa bisa dibuat seperti super alloy? Ini menggabungkan beberapa unsur alloy. Contohnya tadi ada kromium, ada nikel, ada titanium. Jadi ini di apa namanya dikombinasikan sehingga sifat-sifat super itu berkumpul ya. Jadi super tadi kalau titanium sendiri contohnya mahal, maka dibuatlah material super alloy ini ya. Contohnya tetap juga digunakan untuk turbin gitu ya, reaktor nuklir, untuk peralatan di pabrik-pabrik pengolahan kimia. Ini sering digunakan super alloy. Apa saja bahan material super alloy ya? Nah, ini contoh yang sering dipakai di industri oil and gas adalah misalnya ada Incolloy, ada juga Inconel, ya, ada juga Waspaloy. Ini merupakan material yang sering digunakan di industri migas ya, karena dia sangat tahan dengan korosif, jadi dan juga ringan dan juga cukup apa namanya dari segi kekuatan juga cukup kuat ya. Ada juga yang berbentuk nick casting ya, nah, ini macam-macam ya. Jadi kalau bahan-bahan super alloy ini ya cenderung mendekatin titanium ya, tetapi dia lebih murah dan mudah di apa namanya dibuat. Maka diciptakanlah ini tadi super alloy. Contohnya Inconel, Inconel itu terdiri dari nikel, ada besinya sedikit ya, kemudian ada kromium 19% ditambah molybdenum, ditambah aluminium sedikit ya, dia menjadi Inconel atau Incolloy. Ah, Incolloy ini begitu juga ada kromium sampai 25%, molybdenum, nikel gitu ya. Isinya cuma 29% ya. Ada lagi namanya Rene, Rene 80 ini sampai nikel 60% ya. Ini yang jadi kalau kita campuran-campuran ini ya dari percobaan-percobaan itulah ya. Sehingga ada dicampur nikel berapa persen, dicampur kobal, dicampur macam-macam sehingga membuat sifat yang berbeda-beda ya. Makanya dikategorikan sebagai super ya, super alloy. Nah, berikutnya adalah kita bahas mengenai bagaimana kita membuat eh, pabrikasinya ya. Jadi yang paling banyak pabrikasi metal tadi adalah dengan cara forming atau dibentuk ya. Forming itu artinya dibentuk seperti di forging ya, dipukul, ditarik, kemudian di apa namanya, ditekan segala macam itu dikatakan forming. Ada juga casting. Casting itu artinya dituang ya, dicairkan, kemudian dituang dalam cetakan itu disebut casting. Dan casting pun macam-macam bentuknya ya. Ada yang pakai pasir, ada yang pakai dies atau cetakan, atau istilahnya juga ada investment casting, ada yang lost form casting, ada juga pakai continuous casting ya. Dan yang ada juga yang paling sering dipakai untuk menyambung-nyambung itu adalah namanya welding. Ya, ada juga yang berupa apa namanya powder metalurgi ya, bentuk powder kemudian dikasih panas ya, disebut powder ya. Dan yang terakhir yang paling modern itu adalah disebut 3D printing. Jadi 3D printing ini kalau kita lihat ada membuat apa namanya desain yang rumit-rumit ya, itu kalau di welding atau di casting tidak mungkin. Nah, jadi sekarang ada namanya 3D printing. Jadi langsung di seperti kita apa namanya print ya, pakai kayak print gitu. Jadi digunakan apa namanya material yang bisa dibentuk dengan mudah. Contoh yang berbentuk apa? Berbentuk kawat atau berbentuk bubuk. Nah, ini tuh bahan 3D printing. Sekarang kita lihat yang forming ya. Nah, ini disebut sebagai metal forming. Jadi metal itu kan kalau dipanaskan dia akan mudah jadi melunak ya. Sama kayak kalau kaca lah. Kaca tuh
Kalau dibentuk gelas, dibentuk apa namanya piring segala macam, biasanya dipanaskan. Begitu juga besi ya, ataupun metal. Metal ini kalau dipanaskan ini warna kuning ini artinya panas ya. Jadi bisa dilewatkan cetakan. Nah, cetakannya biasanya yang material keras-keras tadi ya. Jadi dipanaskan kemudian ditekan gitu ya. Kemudian ada juga ditarik. Kalau forging itu ini dipanaskan kemudian ditekan jadi bentuknya bulat gitu ya. Kemudian ada yang berbentuk tebal ditarik menjadi tipis. Nah, itu disebut rolling ya. Ada lagi yang dipanaskan kemudian di apa namanya ditarik juga namanya ekstrusi. Ada juga melewatin dice ya berbentuk forming itu disebut sebagai drawing. Drawing itu artinya ditarik. Jadi forming ini artinya membentuk metal pada waktu kondisi panas dan dibentuk dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dipanaskan, ditekan, ada yang ditarik, kemudian ada ditarik lewat apa namanya bentuk tertentu ya. Itu dikatakan sebagai forming ya. Berikutnya adalah casting. Nah, casting itu tadi adalah dicairkan kemudian dicetak. Jadi ada cetakan pasir, ada berbentuk dice ya. Nah, ini ya. Ini cetakan pasir ya. Jadi benda-benda yang rumit bentuknya, kemudian tidak praktis kalau misalnya di welding atau dibuat cara lain, dan paling mudah adalah dengan casting, ya. Tetapi kalau sudah jadi bentuk tertentu, dia akan susah untuk dimodifikasi. Nah, contohnya blok mesin. Blok mesin itu harus sekali jadi ya. Sudah sekali jadi dibentuk ya seperti itu. Kalau terjadi retak, misalnya retak di blok mesin, itu susah untuk diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki tapi perlu teknik yang sangat rumit ya. Yang paling gampang kalau misalnya lagi dibuat di pabriknya, bagian yang retak-retak itu langsung dilebur lagi ya, dicairkan lagi baru dicetak ulang. Ya, itu adalah casting. Nah, untuk membentuk ini bermacam-macam. Ada yang pakai pasir, ada yang pakai apa tadi? Dice. Ya. Dice itu lebih simple tapi lebih cepat. Kalau pasir ini agak namanya juga pasir jadi sekali pakai gitu ya. Tapi dibentuk lebih apa namanya murah dia ya. Kemudian yang paling eh, sering dipakai di industri untuk menyambung adalah welding ya. Ini contohnya welding pakai eh, pakai apa tadi? Pakai tungsten ya. Ini ujungnya ini tungsten ya. Tungsten electrode. Kemudian eh, ada juga berbagai macam welding. Jadi welding itu adalah melumerkan atau mencairkan filler, kemudian yang sudah cair tadi akan mengisi pada celah-celah yang ingin disambung tadi. Nah, itu dikatakan sebagai welding, ya, mencairkan kemudian mengisi celah-celah yang sudah disiapkan. Nah, ini biasanya untuk menyambung pipa, menyambung plat, ya, membentuk struktur lah. Kalau di McDermott ini kebanyakan adalah welding atau untuk membuat kapal, untuk membentuk bodi kapal, struktur kapal itu disambung dengan welding. Ya. Tapi syaratnya welding ini materialnya itu biasanya untuk low carbon ya. Jadi karbon yang cuma 0,25 itu mudah di welding. Makin tinggi karbon, makin susah lagi di welding atau tidak bisa di welding. Contohnya yang high carbon yang tadi kita casting. Nah, casting itu tidak bisa kita welding lagi ya karena karbonnya sudah terlalu tinggi ya. Nah, yang terakhir adalah cetak. Cetak ini biasanya benda-benda yang rumit-rumit, tapi sekarang masih berbentuk kecil ya. Misalnya kita bikin perhiasan gitu ya, bikin apa namanya bagian mesin yang kecil-kecil, yang rumit bentuknya ya. Untuk menuju yang misalnya yang lebih besar itu masih dalam perjalanan untuk di apa namanya diteliti ya. Tapi yang paling besar itu masih berbentuk seperti bagian kapal gitu ya. Jadi bagian kapal itu kapal-kapal kecil tapi ya bukan kapal-kapal besar itu bisa menggunakan 3D printing. Kecanggihan 3D printing ini simple ya secara pengerjaannya ya. Jadi kita cukup
membuat gambar rekaan di komputer, kemudian seperti kita ngeprint kertas lah ya. Jadi bisa dicetak atau bisa di printing dalam bentuk tiga dimensi. Nah, ini kemudian biasanya dijadikan apa namanya contoh ya, barang contoh dulu bisa di apa namanya direkayasa, baru setelah cocok baru diperbanyak. Nah, itu biasanya aplikasi 3D printing. Nah, bisa juga dia berbahannya berbentuk apa wire gitu ya. Jadi karena wire itu mudah dibentuk, jadi bahan untuk ngeprint itu kalau ngeprint misalkan pakai tinta ya. Kalau ngeprint kertas itu pakai tinta, tapi untuk ngeprint metal itu biasanya pakai wire. Jadi wire itu dicairkan pakai apa namanya elektron beam atau seperti macam laser lah ya, ataupun elektron yang ditembakkan pada wire. Seperti welding juga ya, tetapi ini contohnya untuk mencairkan dan membentuk ya, mencairkan kemudian dibentuk ya. Kalau welding mencairkan untuk menyambung ya, itu bedanya di situ. Dan wire-nya lebih halus sehingga bentuk-bentuk yang rumit itu bisa di apa namanya diciptakan ya. Nanti kalian tengok di videonya ya. Oke, nah ini adalah tugas kuliah kita hari ini ya. Jadi banyak istilah dalam kuliah ini ya. Jadi kalian cari sendiri ya, kalian jelaskan istilah-istilah yang tadi kita udah lewatin ya. Kemudian apa manfaat diagram besi iron atau Fe karbida pada pembahasan metal alloy tadi? Apa kira-kira yang saya tunjukkan tadi ya? Kemudian apa manfaat super alloy? Nah, sudah disinggung tadi super alloy. Ya. Kalian bisa telusuri lagi ya. Kemudian apa aplikasi 3D printing ya, aplikasi yang sudah ada itu seperti apa, di coba dicarikan videonya. Kemudian ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, ada 6 soal ya. Kemudian mengapa karbon pada besi tidak boleh melebihi 4,3% ya, apa dampaknya terhadap material besi yang karbonnya lebih tinggi dari cast iron ya. Cast iron tadi besi tulang itu cuma 4,3%, kalau lebih dari situ apa ya. Kemudian jelaskan mengenai material yang bukan besi atau non-ferrous dan peruntukannya. Ya. Ini tugas kalian untuk mendalamin eh, kuliah ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana kira-kira? Mana ketua kelas? Siapa ketua kelas ini? Halo? Jangan kok. Gimana? Cukup kuliah kita? Kapan kita UAS ya? Tolong disiapkan itu ya, seminar kita itu ya. Jadi itu adalah tugas proyek dari kelas material teknik ini. Jadi itu gabungan dari tiga kelas, kelas 2A, 2B, 2C, untuk seminar mengenai prospek bekerja di bidang apa oil and gas ya. Tolong di follow up ya bagi para ketua kelas ya, para perwakilan untuk segera mempersiapkan seminarnya ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau nanya Pak masalah Ah, tugas kita Pak. ya. Oh, ini tugas yang terbaru ini berarti tugas yang ke-10 kan Pak? Baru tugas yang ke-10 kan Pak? Oh, Soalnya di list data-data yang sudah mengerjakan tugas di yang seharusnya masih tugas 9 sudah ada yang sebagian tugas 10 Pak. oh ya ya. Berarti itu ya barangkali rekapnya yang salah itu. Berarti Iya tugas Pak. 10 ya. Tak apa. Kalaupun lebih pun tak apa nomornya. Yang penting ada recordnya ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi kuliah untuk Sabtu kelas 2A itu ditiadakan ya. Sudah ada perwakilan 2A di sini. Sudah Ada, Pak. Pak. Oke ya, nanti saya juga share rekamannya supaya bisa dipelajarin lagi. Oke ya, cukup ya. Juga, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.